Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Share screen saya udah terlihat kah? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke. Baik, kita hari ini akan melanjutkan diskusi kita sedikit tentang teori lah ya, tentang bagaimana peta itu digunakan oleh banyak orang pada saat ini. Jadi hampir setiap orang yang hidup di jangkauan sinyal seluler itu biasanya juga terpapar dengan layanan peta ya, minimal Google Maps lah. Atau kalau misalkan ada undangan atau ada acara yang mana di situ ada lokasi tertentu yang digunakan, minimal Anda share location. Nah, share atau berbagi peta ini juga menjadi budaya baru di ya 5-10 tahun belakangan. Ini juga yang melatar belakangi bahwa ternyata peta itu bukan hanya eksklusif milik orang-orang yang bekerja di bidang geologi, geografi, atau geo-geo lainnya, tapi semua aspek dalam berbagai hal di kehidupan ini ternyata perlu yang namanya peta. Nanti kita akan lihat peta itu sejak kapan sih mulai digunakan. Nah, tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa peta yang bisa di-share secara internet atau menggunakan sarana online, baik itu lewat jaringan seluler atau lewat internet yang via kabel dan via wifi, maka kita bisa berbagi minimal adalah lokasi yang akan kita gunakan untuk event tertentu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat hal yang sederhana atau yang praktikal dalam penggunaan peta, minimal sebagai penunjuk lokasi kita mengadakan sebuah event. Dan yang lain-lain itu banyak. Misalkan kita bisa menunjukkan peta di mana terjadinya bencana, kita bisa memperlihatkan lokasi untuk penempatan gedung sekolah misalkan terkait dengan sarana-sarana yang lain atau terkait dengan penataan ruang misalkan, itu juga bisa dengan menggunakan peta. Termasuk pengambilan keputusan, kita mau berbuat apa di suatu wilayah atau kita mau melakukan apa di suatu wilayah, kita bisa menggunakan peta atau GIS ini sebagai bahan pertimbangan. Nah, selain untuk keperluan pribadi atau sekelompok orang, kita juga bisa menggunakan peta ini untuk berbagi dengan pihak yang lain yang ada di luar dari organisasi kita. Seperti yang Anda lakukan dengan tugas kemarin, saya minta Anda membuat GIS sederhana, ada mapnya di situ dan ada pop-up-nya, kemudian Anda share. Yang Anda share ke saya linknya itu, nah itu sebagai bagian dari berbagi pakai GIS, berbagi pakai peta yang itu bisa digunakan kembali oleh orang yang ada di luar institusi Anda atau organisasi Anda. Peta yang Anda buat tentu saja ada sisi analitikalnya dan juga sisi artistiknya. Jadi peta itu ada seninya di dalamnya. Jadi bukan hanya hal-hal yang terkait dengan analitik, perhitungan, matematik, dan yang lain, tapi juga kita bisa lihat ternyata peta itu ada seni di dalamnya, ada warna-warni yang cantik, ada pattern, ada pola yang bisa kita lihat di sebuah sistem informasi geografi di mana peta sebagai basisnya atau sebagai dasar informasi yang akan kita sampaikan kepada user dari GIS itu sendiri. Nah, dari data tersebut, dari peta tersebut, atau dari pola-pola tersebut, kita bisa
menerjemahkan sesuatu atau kita bisa mendapatkan knowledge atau pengetahuan dari situ, termasuk juga kita bisa mendapatkan insight ataupun hal-hal yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan tadi. Kemarin Anda juga sudah melakukan pembuatan GIS atau WebGIS ya, dengan tugas yang sudah Anda deliver, dan itu bisa Anda share ke siapapun. Jadi bukan hanya ke saya, tapi kalau Anda mau share ke pihak lain yang ada di luar organisasi kita atau di luar umum itu juga bisa. Jadi WebGIS ini istilahnya hampir bisa di-share ke setiap orang, virtually everyone. Jadi bisa di-share ke siapapun. Selama dia mendapatkan link yang bisa dia tuju, maka dia akan bisa melihat seperti apa online GIS map Anda. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa setiap orang pada satu saat jadi terbiasa dengan yang namanya peta. Mungkin pada saat Anda belum mengenal adanya layanan Google Map atau belum mengenal adanya layanan Gojek dan Grab, Anda tidak familiar dengan peta-peta, mungkin sebatas kegiatan tugas di sekolah untuk menggambar peta, baik itu mulai dari SD, SMP, ataupun SMA. Nah, begitu Anda terpapar dengan layanan-layanan berbasis geolocation seperti Grab, Gojek, ataupun layanan-layanan lainnya yang memanfaatkan basis lokasi, maka Anda sudah akan terpapar dengan online map atau peta online. Entah itu peta yang dideliver oleh Google Map, Bing atau Bing Map ya, yang punya Microsoft, atau OpenStreetMap, Waze, dan yang lain-lain. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata banyak sekali manfaatnya. Minimal kalau Anda ke kampus, Anda ingin tahu jalur mana yang macet, jalur mana yang tidak, atau Anda ingin memilih jalur yang paling cepat untuk sampai ke kampus, maka Anda bisa buka Google Map, kemudian Anda pilih direction-nya mau kemana, nanti Anda akan sampai ke tujuan dengan rute yang dipilihkan oleh si Google Map, termasuk di situ informasi trafficnya. Anda bisa lihat jalur yang dilewati itu warnanya hijau kah, atau kuning, atau merah. Kalau misalkan itu lagi macet ya, biasanya warnanya merah. Nah, di situ kita bisa tahu, oh, itu ada informasi yang disampaikan oleh si peta. Selain nama jalan, selain Anda harus belok kemana, ke kiri, ke kanan, selama kita bernavigasi itu kan biasanya nanti akan disampaikan oleh si Google Map-nya. Harus belok kiri, harus belok kanan, harus memutar, dan yang lain-lain. Ada kemacetan atau ada perlambatan, itu juga nanti akan disampaikan oleh si Google Map-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpan peta yang sudah kita buat dan kita share. Nah, nanti yang kita share ini bisa jadi dipakai oleh orang lain. Nah, selain itu juga teknologi online map ini juga semakin diperbarui sekarang ini ya. Kalau malam itu biasanya kalau kita buka Google Map itu nanti dia akan pakai dark theme-nya atau theme yang khusus dipakai buat malam. Kalau siang ya dia akan pakai theme yang dipakai buat siang. Ini terkait dengan user experience ya, UX. Jadi UI-nya, user interface-nya itu akan berubah dengan kebutuhan user experience. Pada saat kita menggunakan malam, maka theme-nya jadi gelap. Pada saat kita menggunakan siang, maka theme-nya akan jadi cerah. Nah, ini terkait dengan UX. Kalau kita lihat bagaimana peta ini berkembang dari zaman dulu, ini contoh di sebelah kanan ada peta yang dibuat oleh masyarakat di Babilonia. Jadi pada saat itu peta itu masih dibuat di atas kayak keramik lah itu, atau tanah liat lempung gitu. Kemudian digambar di atasnya. Nah, di situ kita bisa melihat
peta dari zaman dulu itu sudah digunakan untuk mengetahui posisi atau untuk mengetahui kondisi geografi dari suatu tempat. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata peta sudah digunakan sejak lama. Mungkin kalau Anda lihat film-film kolosal zaman dulu atau film-film perang zaman dulu, kita juga bisa melihat biasanya di ruang jenderal perangnya itu ada peta, minimal peta yang ya dibuat di atas kain atau di atas kulit hewan. Di situ ada kondisi geografinya, dan biasanya mereka juga mengandalkan peta untuk mengatur strategi penempatan pasukan atau strategi untuk berperang. Jadi kita bisa lihat vitalnya peta dalam sebuah negara atau kerajaan itu ternyata bisa menentukan negara itu hidup matinya negara tersebut. Ya, termasuk kalau di Indonesia kita juga bisa lihat ternyata peta sangat penting untuk mengetahui tapal batas Indonesia itu ada di mana saja. Kemudian kalau kita berkonflik dengan negara Cina, misalkan di Laut Cina Selatan, itu kita bisa lihat bahwa kalau kita pakai nama istilah Laut Cina Selatan, ya itu memang fishing ground-nya mereka. Tapi kalau kita lihat dari peta-peta zaman dahulu atau dari dokumen-dokumen kerajaan zaman dulu, ternyata namanya adalah Laut Natuna misalnya. Ada nama lokalnya. Nah, kalau lebih baik kita menggunakan nama lokal tersebut untuk proses ya bela negara lah ibaratnya. Kita bisa mempertahankan nama wilayah tersebut dari dulu namanya sebenarnya adalah nama yang terkait dengan Kepulauan Indonesia, misalkan Laut Natuna gitu, atau yang masih berbahasa Indonesia lah. Tapi kalau kita nyebutnya Laut Cina Selatan itu kelihatan sekali bahwa kita mengakui bahwa itu adalah perairannya milik negara Cina. Tapi kalau kita menyebutnya dengan nama Laut Natuna atau sesuatu yang berbahasa Indonesia, maka kita bisa menganggap itu sebagai bagian dari negara atau wilayah kita. Jadi itu penting. Dan ketika ada peta yang dibuat dengan menggunakan nama Indonesia di situ, kita bisa mengklaim bahwa itu memang adalah wilayah perairan Indonesia. Jadi dalam peta itu juga ada komponen nama kan. Kalau Anda lihat dalam peta itu ada komponen nama, maka semakin nama itu menunjukkan hal yang berbau lokal atau lokalitinya itu jelas bahwa itu adalah milik Indonesia, maka kita akan semakin mudah mempertahankan wilayah tersebut kalau mau diklaim oleh pihak luar. Misalkan kayak Malaysia waktu mengklaim Sipadan Ligitan, ya itu karena mungkin kita lemah di sisi sistem informasi geografi kita ataupun juga bela negara kita yang terkait dengan wilayahan, akhirnya ya itu lepas. Nah, kalau pada saat itu kepulauan itu sudah kita klaim sejak lama dan kita pertahankan, mungkin tidak akan lepas. Nah, kemudian map atau peta yang sukses atau punya efek yang bagus kepada penggunanya itu peta yang bisa mencerahkan atau bisa memberikan insight ataupun knowledge, ya pengetahuan lah ibaratnya kepada penggunanya. Termasuk juga membuat penggunanya punya sudut pandang lain, punya pemikiran bahwa peta itu ternyata bisa membuat ya tadi kalau misalkan kita bicara tentang Laut Cina Selatan dan Laut Natuna, maka kita bisa punya cara pandang, oh ternyata dengan peta yang berbahasa Indonesia dan wilayah-wilayah itu kita sudah namakan dalam nama yang berbahasa Indonesia, harusnya itu jadi wilayah Indonesia dong, karena itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit misalkan, atau sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahwa itu memang klaimnya adalah milik nenek moyang Indonesia. Nah itu sampai, kalau peta bisa sampai sejauh itu, berarti peta ini sudah tergolong peta yang baik. Nah kembali ke GIS-map atau peta di dalam sistem informasi geografi. GIS-map ini berfungsi karena
dia akan memberikan informasi tentang sesuatu yang real atau sesuatu yang nyata kepada ya manusia yang ada pada saat ini. Jadi kenapa GIS-Map ini sangat berfungsi sekali ya. Tadi sederhananya di depan Anda ketika menggunakan layanan Grab atau Gojek gitu kan. Peta yang digunakan itu kan peta real, kondisinya real. Apalagi Anda berada di posisi yang mungkin susah dijangkau oleh driver Gojeknya, pasti nanti driver Gojeknya akan nanya, ini posisinya sudah sesuai map atau belum? Atau dia masih belum familiar dengan lokasi yang mau dituju, dia pasti akan nanya, ini posisinya udah sesuai dengan map atau belum? Nah, di situ jelas sekali bahwa map itu berfungsi sangat vital buat layanan-layanan berbasis lokasi seperti Grab atau Gojek. Dan ternyata memang kondisinya adalah kondisi real kan, kondisi nyata yang ada di lapangan. Baik itu posisi Anda maupun atribut lain yang ada di peta, entah itu bangunan, jalan, ataupun objek lain, itu semua adalah kondisi nyata. Bayangkan kalau misalkan bangunannya di dalam peta itu tidak sesuai dengan kondisi nyatanya, pasti, atau jalannya nggak sesuai dengan kondisi nyatanya, pasti driver Gojeknya akan kesulitan. Atau kalau Anda diberikan share location oleh teman Anda harus menuju ke tempat tersebut, kemudian ternyata tidak sesuai, kondisinya tidak nyata lah ibaratnya. Kondisi nyatanya itu jauh berbeda gitu dengan kondisi yang timbul di dalam map. Ujung-ujungnya Anda pasti bisa kesasar atau malah nggak ketemu lokasi yang dituju. Nah, ini yang menjadikan GIS-Map ini menjadi sangat fungsional, bahwa GIS-Map ketika dia memang menggambarkan kondisi real, maka itu pasti juga akan punya informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Ini contoh yang bisa kita lihat di Esri, penggunaan story map sebenarnya ini. Salah satunya bercerita tentang kegunung apian dan cincin api. Jadi kalau Anda bisa klik nanti link yang ada di sini, nanti Anda bisa download materinya, sudah saya upload di e-learning.unmul.ac.id, Anda bisa download dari situ materinya, kemudian Anda klik link yang ada di situ, nanti Anda akan dibawa menuju ke halaman WordPress, ya blog lah seperti itu. Nah, bercerita tentang gunung api. Ternyata gunung api ini kalau kita lihat di dalam peta atau globe ini, kita bisa lihat ternyata gunung api ini punya pola tertentu. Kita lihat saja ini. Sudah terlihat share screen saya yang baru? Pak. Nah, ini kita lihat Indonesia aja deh. Oke. Kalau kita lihat yang titik-titik warna kuning, warna orange ini adalah gunung api. Gunung api. Kita bisa lihat jajaran gunung api itu mulai dari ujung Pulau Sumatera dan itu berada di bagian sebelah utara, sebelah selatan Pulau Sumatera ini. Kemudian juga Jawa cenderungnya di sebelah selatan, mungkin sedikit ada yang berada di daerah utara Pulau Jawa, tapi mayoritas hampir semua berada di selatan Pulau Jawa. Lanjut terus sampai dengan Bali, NTB, NTT, kemudian Timor, kemudian naik ke arah Maluku, sebagian Sulawesi, kemudian naik terus sampai Filipina dan ke atasnya lagi. Kemudian sebagian ke sebelah kanan itu ada yang ke arah Pulau Irian. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata gunung api di Indonesia itu berada di ujung-ujung dari lempeng tektonik. Yang warna merah ini adalah lempeng tektonik.
Jadi yang warna merah ini adalah lempeng tektonik. Ini kan pattern ya, pattern atau pola yang bisa kita amati. Oh, ternyata di Indonesia itu gunung apinya kecenderungannya berada di sepanjang lempeng tektonik. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa di Indonesia ternyata ada 5 lempeng tektonik yang mungkin bisa jadi cukup aktif. Cukup aktif itu artinya sering terjadinya gempa. Anda bisa lihat di BMKG, situsnya BMKG atau di apps-nya BMKG, gempa itu ternyata cukup sering. Dan kita bisa lihat di sini ada 5 lempeng, 1, 2, 3, sebentar, 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, ini jadi 1 yang 4 lempeng. Ada 4 lempeng tektonik, di mana yang lempeng tektonik paling banyak gunung apinya yang ada di Indonesia ini adalah yang dari Sumatera sampai dengan ujung di sini ada di bawahnya Maluku ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa oh ini adalah daerah-daerah yang ya pastinya rawan gempa dan rawan bencana gunung meletus. Nah, dari dokumen ini juga sebenarnya kita bisa lihat bahwa Indonesia ya dimasukkan oleh pembuat map ini sebagai salah satu tempat yang mungkin bisa dijadikan contoh ya, yang cukup terkenal, yang juga masih aktif sampai dengan sekarang adalah Gunung Krakatau. Di Gunung Krakatau ini kalau kita perhatikan yang masih aktif adalah anaknya. Kalau Krakataunya sendiri sebenarnya sudah meletus. Ini ada deskripsinya kok di bawah. Nah ini pada tahun 1883. Jadi kalau pakai nama orang-orang Eropa atau pada saat itu Indonesia masih dijajah Belanda ya, ini dia menyebutnya dengan istilah nama Krakatoa, tapi kalau kita sendiri nyebutnya si Krakatau. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan di Google Map, kalau Anda klik anak Krakatau di situ, maka kita bisa lihat ini yang dari Google Map. Namanya pun masih pakai nama Indonesia ya. Walaupun ada nama bahasa asingnya. Nah, itu. Ini dari satelit, visualnya seperti ini kira-kira. Nggak beda jauh ya dengan yang ada di story map-nya Esri. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, oh ternyata zaman dulu itu sudah ada gunung api yang cukup wow gitu. Bisa menimbulkan tsunami, kemudian juga bisa menurunkan suhu bumi. Pada saat Krakatau ini meletus, suhu bumi itu menurun dan kebetulan juga abunya Krakatau ini cukup banyak menutupi langit sehingga memang sinar matahari itu agak susah untuk mencapai permukaan bumi. Nah, ini juga yang membuat suhu permukaan bumi menjadi lebih dingin. Ini contoh story map ya. Gunung Krakatau salah satu contoh yang dimasukkan dalam story map ini. Oke, kita kembali ke slide. Nah, yang Anda lihat tadi salah satu contoh online map, tapi dalam bentuk cerita. Bentuk cerita sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang cukup menarik. Kalau kita diceritakan begitu saja, ada dulu Gunung Krakatau, letaknya ada di antara Sumatera dan Pulau Jawa, itu kayaknya kurang greget lah, kurang informatif. Tapi ketika kita bisa bercerita termasuk di dalamnya ada gambarnya, kemudian juga ada positioningnya ada di mana, kita akan jauh lebih jelas terlihat dan jauh lebih interaktif. Kita bisa zoom, kita bisa geser-geser, kita bisa lihat. Seperti tadi kan sangat interaktif. Sehingga kita bisa melihat, oh ada patternnya. Kalau di Indonesia
gunung-gunung tadi cenderungnya ada di sebelah selatan Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Kenapa itu terjadi? Karena memang di bawahnya ada pertemuan antara satu lempeng tektonik dengan lempeng tektonik yang lain. Nah, web map tadi bisa kita share atau bisa kita, kalau kita buat web map kayak tadi kita bisa share. Anda sudah juga lakukan di tugas yang sebelumnya. Kemudian di dalam web map tentu saja ada berbagai macam atribut atau berbagai macam hal yang bisa kita sajikan, atau layer di dalamnya, atau ada pop-up, atau ada informasi yang lain yang mana itu bisa menjadi bahan pertimbangan ataupun pengetahuan buat yang mengakses web map tersebut. Nah, salah satu hal yang menarik di dalam web map tadi, pop-up window. Jadi pop-up window itu ketika kita ngeklik sesuatu muncul informasi di atasnya. Ini contoh sebelumnya. Yang ini adalah pop-up window-nya. Ketika kita ngeklik salah satu kecamatan yang ada di sini, dia akan memunculkan informasi nama kecamatannya apa. Mungkin bisa jadi kita taruh jumlah penduduknya, kemudian informasi yang lain mungkin suku yang ada di dalamnya atau apa saja potensi kecamatan tersebut itu bisa kita taruh di dalam pop-up windows ya. Nah, untuk membuat web map atau GIS map itu modalnya sebenarnya sangat sederhana. Mungkin kemarin Anda juga sudah bikin, simple kan, nggak ribet lah. Kita milih base map-nya mau pakai apa, peta dasarnya maksudnya base map-nya mau pakai apa, kemudian kita tambahkan di atasnya dengan data layer. Kita tambahkan dengan layer-layer yang mau kita sajikan ke arah user, arah pengguna map ini. Nanti map ini mau digunakan untuk apa? Untuk bercerita tentang suatu peristiwa, kayak tadi, misalkan tentang kegunung apian yang ada di Indonesia atau di dunia, atau untuk studi analitik, atau melakukan proses analisa terhadap kondisi geografi yang ada, atau untuk keperluan collecting data di lapangan, ya ini bisa. Kita bisa membuat collecting data di lapangan. Ambil contoh aja. Saya nggak tahu apakah di sekolah Anda ada pendataan sampai ke rumah. Yang saya tahu di beberapa sekolah waktu Anda SMP atau SMA atau SD itu ada pendataan siswa. Nah, itu biasanya ada petugas yang mendata atau minimal siswa tersebut mendata dirinya sendiri termasuk dengan memasukkan koordinat rumahnya. Nah, koordinat rumah itu baru bisa dimasukkan ketika Anda membuka aplikasinya, termasuk GPS-nya juga dinyalakan. Jadi begitu GPS dinyalakan, dia dapat lokasinya, nanti lokasinya itu akan, koordinat lokasinya itu akan dimasukkan ke dalam sistem pendataan siswa di SMA, SMP, dan di SD, yang di sistem Dapodik tersebut. Nah, Anda juga bisa melakukan itu sebenarnya. Jadi kita bisa mengkolek data di lapangan, bukan hanya koordinat rumah ya, atau koordinat suatu tempat, tapi juga data-data lainnya. Misalkan Anda ingin memasukkan foto rumah, misalkan, atau memasukkan foto yang terkait dengan kondisi geografi yang ada di tempat Anda, atau anything, Anda bisa masukkan pada saat collecting data, termasuk koordinat GPS pada saat data tersebut di-collecting. Kemudian juga untuk monitoring dan pengelolaan operasional, ya operasional tertentu yang perlu GIS. Ambil contoh sederhana, kalau Anda ngirim barang dari Jakarta,
entah itu beli dari Tokopedia ataupun situs-situs e-commerce-nya, Anda akan lihat di situ estimasi barang Anda itu datangnya tanggal berapa, hari apa, kemudian barang Anda sudah lewat kota mana saja, atau sudah checking point-nya di kota-kota mana saja. Itu kita bisa manfaatkan untuk proses monitoring barang yang kita kirim. Jadi dengan menggunakan GIS, barang itu bisa terlacak sudah melewati kota-kota mana saja sebelum sampai ke kita. Termasuk kita bisa mengestimate kira-kira sampainya di tempat kita itu kapan. Jadi kalau pemanfaatan GIS itu bisa sampai sejauh itu saat ini. Jadi ketika kita beli barang di Topet, kita bisa lihat di situ estimasinya sudah sampai mana. Atau yang paling sederhana, kalau Anda beli makanan pakai GoFood atau pakai Grab, kemudian makanannya diantar dari merchant ya, atau dari tempat yang jualan ke tempat Anda bisa lihat di situ juga sudah sampai sejauh mana si Bang Gojeknya ataupun Grabnya itu membawa makanan Anda. Termasuk di situ ada timing berapa menit lagi nyampe ke tempat Anda, atau berapa menit lagi barang tersebut sampai di tempat Anda. Nah, ini juga termasuk dalam proses monitoring yang memanfaatkan GIS. Nah, pada satu titik kita bisa tahu bahwa GIS ini memungkinkan untuk melakukan sharing map itu di device apa saja dan ke siapa saja, hampir ke siapa saja selama ada koneksi internet. Termasuk tadi kalau Anda mau memonitor pesan antar Anda atau makanan yang Anda pesan atau Anda kirim barang, kan kita bisa kasih kode sharingnya ke alamat tujuan, kemudian dia bisa lihat barangnya sudah jalan atau belum, dibawa oleh driver siapa, lewat jalan mana, kita bisa monitor. Baik itu dengan smartphone, dengan tablet, ataupun dengan desktop dan laptop kita. Dan kita bisa akses dari mana saja. Dengan catatan ada koneksi internetnya. Ini yang membuat GIS Map ini sekarang sangat useful dan powerful karena bisa multi platform. Nah, ini mungkin kemarin sudah Anda lakukan pada saat mengerjakan tugas membuat web map. Ada 5 langkah sederhana yang bisa kita tempuh untuk membuat web map. Pertama, tentu saja kita pilih dulu base map-nya mau pakai apa, atau peta dasarnya kita mau pakai petanya siapa. Peta Esri, peta dari Google Map, peta OpenStreetMap, atau Bing Map. Ketika kita sudah milih peta yang memang kita inginkan, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, kita tambahin layer di atasnya. Kita mau nambahkan informasi apa yang akan kita berikan kepada user dari peta ini. Misalkan peta sekolah, ya berarti kita kasih titik-titik tempat sekolah. Atau kalau misalkan itu peta administratif wilayah, ada yang KKN, misalkan mungkin nanti Anda KKN, Anda bisa membuatkan peta administratif wilayah, kecamatan atau kabupaten atau RT RW. Nah, itu nanti yang Anda bisa jadi program kerja. Nah, ini kan Anda tidak harus turun ke lapangan gitu. Jadi kalau misalkan nanti Anda masih KKN dalam suasana pandemi, Anda bisa bikin peta digital dengan memanfaatkan web map ini. Jadi nanti Anda bikin sistem informasi geografis sederhana dipakai untuk program kerja KKN. Jadi setiap orang di kelurahan ataupun di kecamatan tempat Anda KKN itu udah tahu, oh ternyata petanya sudah ada digital, nggak perlu lagi melihat peta tersebut di kelurahan ataupun di kecamatan. Cukup buka smartphone, linknya sudah Anda sediakan, link share-nya, kemudian Anda bisa berbagi pakai peta kelurahan atau kecamatan tempat Anda KKN melalui smartphone. Sesederhana itu. Jadi udah lebih gampang lah sekarang ini. Kemudian kalau ditanya Pak, dapat data SHP-nya atau data poligonnya dari mana? Anda bisa buka
portal portal satu peta Indonesia, nanti Anda bisa download berbagai macam kebutuhan layer dari sana, ya. Mulai dari SHP, titik, line, atau garis itu, dan yang lain-lain itu dari portal satu petanya Indonesia. Kita bisa dapat dari sana, kita masukkan, dan itu kita jadikan layer untuk sistem informasi geografis kita, atau untuk web map kita. Nah, kemudian kita bisa taruh pop-up, misalkan tadi peta kecamatan, kita mau taruh pop-up, kecamatannya nanti dibagi menjadi beberapa kelurahan, pas salah satu kelurahan yang diklik, pop-up-nya muncul. Misalkan nama kelurahan XYZ, luasannya sekian, penduduknya sekian, dan yang lain-lain. Nanti semua informasi, baik itu gambar atau foto, kemudian tabel, Anda bisa muat di dalam pop-up. Atau link, entah itu link ke websitenya kelurahan, dan yang lain-lain Anda juga bisa taruh di pop-up. Setelah Anda menaruh semua informasi yang diperlukan, baik itu layer dan pop-up, Anda bisa simpan web map-nya, ya. Disimpan di konten Anda, kemudian diberikan deskripsi dan nama yang ketika orang lihat, orang akan tahu, itu ternyata peta kecamatan Sungai Pinang misalkan. Orang akan bisa pakai untuk keperluan ya mereka, entah untuk keperluan sekedar melihat berapa jumlah kelurahan yang ada atau keperluan yang lain. Nah, untuk sampai ke situ tentu saja perlu di-share dulu. Anda perlu share map-nya, kemudian kalau misalkan Anda ingin buat seperti story map, ya nanti Anda juga bisa buat dalam bentuk story map. Nah, tadi saya juga sudah sebut dari awal tentang base map atau peta yang akan kita jadikan sebagai dasar dari layer-layer yang ada di atasnya, atau peta dasar lah istilahnya. Base map ini bisa dibilang starting point kita membuat sebuah layer dalam sistem informasi geografis. Jadi bukan hanya ArcGIS saja ya, tapi semua sistem informasi geografis dimulainya pasti dengan base map. Nah, base map ini yang patut disesuaikan dengan informasi apa yang mau kita taruh di atasnya. Termasuk kondisi yang cocok untuk layer yang di atasnya itu kita mau taruh base map yang seperti apa. Kalau tadi saya sebut di depan paling sederhana, misalkan Anda pada saat malam hari mau bernavigasi, maka Anda bisa pakai tem atau peta yang basis belakangnya itu agak gelap atau dark. Atau kalau misalkan kita mau membuat informasi tentang perkotaan, Anda bisa taruh di base map-nya misalkan dengan menggunakan OpenStreetMap. Atau kalau misalkan kita ke arah lalu lintas, Anda bisa pakai base map yang dari Waze, karena Waze cukup up to date ya ininya, informasi traffic dan segala macam, maka kita bisa pakai base map-nya dari Waze. Nah, jadi segala sesuatu di dalam sistem informasi geografis itu dimulai dari base map. Pilih base map yang cocok dengan layer yang ada di atasnya. Nah, kemudian di atasnya base map ada operational layer. Ya, ini layer-layer yang mau kita taruh di atasnya ini terkait dengan nanti informasi apa yang ingin kita berikan kepada user. Saya ambil contoh yang tadi sudah saya sebut dari depan, misalkan kita mau pakai untuk navigasi. Berarti layer yang ditaruh di atasnya kan kalau belum ada jalan ya berarti jalan. Kemudian bangunan, kemudian kalau misalkan ada informasi tentang traffic, sekalian taruh di atasnya layer traffic.
Kita bisa tahu mana yang macet, mana yang enggak. Atau kalau misalkan ada layer tambahan informasi tentang kecelakaan, banjir, dan segala macam. Kalau kita dilihat di Waze kan itu cukup interaktif. Ya. Kita bisa lihat ada polisi atau enggak gitu. Kalau kita mau menghindari polisi. Ada pekerjaan konstruksi jalanan atau enggak. Nah itu kan juga penting ketika kita mau menuju ke lokasi tertentu. Nah ini bisa kita taruh sebagai layer yang ada di atas basement tadi. Nah nanti kita bisa padukan juga dengan hal-hal yang lain. Kita bisa padukan dengan, bisa jadi ada informasi yang kita dapat dari sistem informasi yang lain. Atau kita blend layer-layer tadi ke dalam bentuk sebuah peta yang interaktif, peta yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan tertentu. Ya, tadi sebagai contoh untuk navigasi misalkan. Kalau di dalam layer, kalau di dalam slide ini contoh terjadinya kecelakaan. Jadi terjadinya kecelakaan, mulai dari kecelakaan yang fatal sampai yang kecelakaan ringan. Nah ini kita juga bisa buat sistem informasinya ini menjadi bisa time series ya, dari tahun 2005 sampai 2014. Jadi kita bisa lihat dari tahun ke tahun kecenderungannya seperti apa. Nah ini terkait tadi dengan saya sampaikan di depan, bahwa dengan peta ini kita bisa lihat pattern-nya, kita bisa lihat polanya. Kita bisa lihat di mana yang paling sering terjadi kecelakaan. Kemudian kita bisa mengambil keputusan dari situ. Mau kita apakan tempat yang sering terjadi kecelakaan tersebut? Dibuat satu arah kah? Atau ditambahin lampu merah, tadinya nggak ada lampu merah, begitu ada lampu merah misalkan kecelakaannya bisa ditekan. Atau proses mitigasi yang lainnya. Nah, di dalam web map ini ada beberapa properti yang bisa kita muat di dalamnya atau minimal harus ada di dalamnya. Pertama, continuous dan multiscale. Continuous dan multiscale tentu saja kalau kita lihat di sini, sebentar saya perlihatkan pakai Google Map-nya saja. Misalkan kita mau ke Starbucks di SCP, posisi kita sekarang anggaplah dari kampus teknik ya. Kita set direction dari kalau kita mengacu ke slide tadi, continuous and multiscale, kemudian ada pop-up-nya, ada real-time feed, dan mess up culture. Ini belakangan lah ya, mess up culture. Yang kita perhatikan 3 dulu. Kita bisa lihat di sini, ya multiscale, kita bisa turun naikkan, ya continuous, nggak kalau kita geser-geser gini kan nggak ada masalah, seamless lah ibaratnya. Nah, kita bisa lihat syarat ini terpenuhi yang pertama. Yang kedua, pop-up. Kita mau lihat ada pop-up apa. Ini contoh pop-up sederhana. Ada informasi traffic di dalamnya, kemudian juga kalau kita dekatkan ke titik tertentu ataupun penanda tertentu di sini, maka dia akan muncul pop-up. Ini contoh ada pop-up rumah sakit, kemudian pop-up kampus kita, kemudian pop-up pasar, dan yang lain. Ini contoh pop-up. Pop-up ini ada yang harus diklik, ada juga yang cukup kita dekatkan mouse kita atau mouse over, dia akan muncul. Kemudian syarat berikutnya real time feed. Ya ini real time ya. Jadi ini real time. Berapa waktu tempuh serta jarak yang diperlukan untuk sampai ke Starbucks. Ini contohnya yang real time.
Tapi kalau di sini menjadi syarat minimum, saya rasa tidak terlalu penting untuk jadi syarat minimum. Tapi kalau untuk direction sih penting. Kalau untuk direction penting. Tapi kalau misalkan Anda menyajikan peta tadi tentang ke Gunung Apian, itu real time feed saya rasa tidak terlalu mutlak diperlukan. Jadi ini lihat situasi dan kondisinya untuk real time feed. Nah, kemudian terkait dengan mess up culture, ini kan sebenarnya ada informasi yang basisnya sebenarnya ini sharing. Maksudnya ini di-create oleh banyak orang atau berdasarkan informasi oleh banyak orang. Contoh saja ketika kita klik. Nah, ini kan ada reviewnya. Ini contoh mess up-nya, mess up culture. Ada yang ngasih bintang sekian, ada yang ngasih komen sekian. Ini termasuk dalam istilah tadi yang mess up culture tadi. Jadi kita bisa mengetahui bahwa oh, ada informasi lain dari user yang lain. Entah tempatnya nyaman kah, atau makanannya enak kah, atau yang lain-lain. Nah, ini contoh saat ini ya semua informasi itu bisa jadi datangnya bukan hanya dari penyedia layanan informasi, tapi bisa jadi dari penggunanya juga. Dan itu biasanya engagement-nya akan jauh lebih baik. Karena real gitu. Itu adalah pengalaman orang langsung terhadap tempat yang mau kita tuju. Kalau dalam hal ini misalkan ke Starbucks. Nah, itu tadi terkait dengan web map property. Tugasnya sendiri Anda sudah pernah ngerjakan dan sudah pernah Anda kirimkan. Jadi harusnya sih sudah tidak ada masalah lagi dengan web map ataupun GIS yang berbasis web map. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Kalau tidak ada, untuk perkuliahan yang kali ini saya anggap cukup. Kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, sekarang masih belum dapat, Anda bisa kirimkan ke WhatsApp grup kita. Atau nanti di perkuliahan yang berikutnya Anda bisa tanyakan di situ. Silakan Anda kerjakan tugas yang ketiga ya, keempat atau ketiga nih. Tugas ketiga kemarin. Saya lihat baru sedikit yang juga mengumpulkan. Nanti minggu depan itu adalah pertemuan terakhir. Saya juga akan mendeliver tugas terakhir Anda, termasuk juga nanti di situ Anda bisa memperoleh sertifikat completion dari Esri. Tentu saja kalau Anda memenuhi syarat. Tugasnya bikin map stories ya, yang kayak tadi, kayak contohnya yang gunung berapi tadi. Tapi nanti minggu depan akan saya berikan tugasnya setelah penjelasan tentu saja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.